Perkenalkan, nama saya Maserati dari Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Kelautan, dengan NPM 230210-2040. Nah, di video ini aku bakalan nunjukin langkah-langkah gimana caranya kita mendownload data dari web ECMWF atau European Center for Medium Range Weather Forecast. Nah, ini tuh ini tuh berupa data sekunder yang mana nantinya dapat kita gunakan untuk mendukung penulisan kita ataupun menambah pengetahuan informasi. Nantinya dapat digunakan juga sebagai perbandingan ataupun untuk memprediksi data yang akan terjadi di waktu yang akan mendatang, ataupun kita juga ingin mengetahui data di waktu yang sebelumnya. Itu tuh bisa menggunakan data sekunder ini Nah, jadi kita langsung aja ke langkah yang pertama dalam pengunduhan datanya. Jadi langkah yang pertama itu kita perlu tinggal ketik aja singkatan dari webnya itu, yaitu ECMWF di Google. Nah, setelah kita klik, nanti tuh kita pilih option atau pilihan yang paling atas. Nah, setelah kita klik, kita pilih option yang paling atas, nanti webnya bakal kebuka. Nanti itu bakal kebuka dimana nanti kita perlu login dulu, atau kita tuh perlu memiliki akun di web tersebut. Nah, karena sebelumnya aku udah pernah mengunduh data dari web ini, jadi ini tuh webnya tuh bisa otomatis langsung masuk ke akun aku, yaitu di sini aku namanya Sera. Oke. Nah, buat kalian yang belum atau pertama kali menggunakan atau pengen download dari data dari web ini, kalian mesti dulu register seperti itu. Oke, nah setelah itu kita tuh pilih forecast di halaman utama. Nah, setelah kita klik forecast, di situ tuh di bawahnya tuh ada 5 pilihan lagi, yaitu ada charts, dataset, quality of our forecast, about our forecast, ataupun access to forecast. Nah, karena tujuan kita tuh untuk memperoleh data, yaitu maka kita pilih dataset. Nah, udah gitu kita klik bagian dataset, udah gitu kita ke paling bawah, scroll sampai paling bawah, kemudian kita pilih reanalyze dataset. Nah, kita klik aja karena tujuan kita tuh untuk memperoleh data tadi kan, jadi kita pilih reanalysis dataset. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian aku mau pilih yang get error file from the climate data store. Ya. Nah, dimana itu waktunya dari tahun 1979 sampai present atau tahun ini, yaitu sekarang 2021. Kemudian kita klik. Nah, nanti bakal muncul halaman Copernicus. Nah, dari sini kita bisa langsung pilih data aja yang kita butuhin. Nah, di sini aku mau ke bawah dulu untuk melihat data. Nah, aku di sini mau memilih data yang era 5 hourly data on single levels from 1970 to present. Nah, kemudian langsung klik aja. Nah, sebenarnya itu datanya tuh bebas segimana kebutuhan kita, mau data yang seperti apa. Nah, setelah kalian klik data tersebut, nanti tuh bakal muncul kayak profilnya, profil penjelasan era 5 ataupun tentang pengertiannya, proses ataupun jenis datanya dan waktunya, seperti itu. Nah, oke. Nah, dari situ kan ada bagian overview, download data, quality assessment ataupun documentation. Kita pilih download data karena tujuan kita ini tuh emang untuk memperoleh data yang mana kita tuh akan mendownloadnya. Nah, kemudian kita di sini tinggal pilih yang pertama, ada product type, kita pilih reanalyze. Udah gitu variabelnya. Nah, ini tuh bebas gimana kebutuhan teman-teman, mau mendapatkan variabel apa, bisa aja temperatur, bisa aja wind, main rate, radiation and heat, clouds, banyak gimana kebutuhan teman-teman. Nah, tapi di sini aku tuh pilih di bagian populer, yaitu komponen of wind dari variabel F dan variabel U.
Nah, udah gitu setelah aku pilih variabelnya, aku pilih tahunnya. Nah, dari tahunnya ini tuh bebas milih berapa, cuman aku mau milih 5 tahun, dimana ini tuh aku mau gunain untuk perbandingan di wilayah tersebut. Nah, di sini aku mau pilih tahun 2021, 1980, 2011, 2006 sampai 2001. Nah, di sini aku pilihnya random aja sih sebenarnya, cuman pengen kayak tahu aja gitu dari kelima tahun ini gitu perbandingannya. Kemudian setelah kita pilih tahun, kita pilih bulannya. Nah, di sini aku pilih satu aja sih bulannya. Di sini aku mau milih bulannya satu aja, yaitu bulan April. Nah, untuk day-nya aku mau pilih select all, yaitu pengen satu bulan April tersebut gitu. Jadi harinya tuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April di tahun yang beda-beda itu. Setelah aku select all, aku pilih time. Nah, time-nya ini aku mau pilih yang paling pertama aja. Iya, aku mau pilih jam 00. Nah, sebenarnya itu kita tuh bisa pilih, pokoknya tergantung teman-teman ya, mau waktunya kapan, harinya kapan, dan maupun bulannya kapan gitu. Nah, di sini aku mau pilih 3 waktu aja, yaitu jam 00, jam 12, dan juga jam 18. Dimana itu jam 12 malam, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Nah, kemudian setelah itu kita langsung aja ke bawah untuk menentukan wilayahnya. Nah, di sini tuh kita bisa langsung whole available region ataupun seluruh daerah. Tapi kalau misalkan seluruh daerah ini aku kira bakal terlalu banyak datanya dan bakal jadi bingung gitu. Jadi karena apa ya, karena nggak mau terlalu banyak juga datanya, dan aku tuh mau untuk data perbandingan, jadi aku mau pilih eh, datanya tuh segmen aku. Jadi gini, kalau misalkan kalian mau butuhin data sesuai wilayah yang kalian mau, kalian tuh mesti masukin titik koordinatnya. Nah, jadi kalian tuh mesti tahu titik koordinat dari wilayah yang kalian mau tersebut. Nah, di sini aku mau milih wilayah Selat Mozambique, di mana ini tuh berada di antara Afrika bagian timur dan Afrika bagian tenggara kalau nggak salah. Jadi daerah Madagaskar dan Mozambique. Nah, kenapa aku pilih wilayah tersebut? Karena sebelumnya aku udah pernah menganalisis di wilayah tersebut, dan kayak mungkin nantinya bakal bisa jadi memperkuat data aku gitu. Nah, di sini kalian tinggal masukin aja titik koordinat wilayah yang kalian mau. Bisa dari Google, langsung aja cari titik koordinat daerah kalian, ataupun bisa pakai Google Earth, ataupun bisa pakai AirDrop. Nah, di sini aku tuh pakai AirDrop. Nah, aku tuh tinggal buka AirDropnya. Aku udah sempat nyari tadi untuk daerah aku, yaitu South Mozambique, dan udah dapat juga titik koordinatnya. Setelah udah dapat titik koordinatnya, tinggal dimasukin aja seperti itu, dari bagian lintang utara, lintang selatan, lintang barat, maupun lintang timur ya. Kita tinggal masukin aja sesuai data titik koordinat yang AirDrop. Jadi kenapa aku pilih AirDrop juga, karena ini tuh nggak terlalu umum untuk South Mozambique ya. Mungkin kan kalau misalnya di Google gitu kayak umum South Mozambique tuh yang segitu gitu, seluas itu. Nah, di sini aku kayak lebih spesifik banget, kayak titik mananya di South Mozambique seperti itu tuh. Setelah dimasukin kayak variabel datanya udah, waktu datanya udah, dan tempatnya juga udah, kita langsung pilih formatnya. Nah, sini formatnya aku pilih net CDF. Nah, nanti tuh kalian data yang terunduhnya tuh bakalan bentuk NF formatnya tuh. Nah, setelah kita pilih format, kita langsung di submit aja. Setelah di submit, kita tuh langsung muncul hal kayak gini nih. Ini tuh jadi kayak pas kita submit, si web ini tuh bakalan mencari data kita atau untuk memperolehnya gitu. Karena ya mencari, nah di situ bisa dilihat produknya apa, submission date-nya, tanggalnya, dan durasi waktu unduh atau waktu web tersebut mencari data kita. Nah, dan ada statusnya. Pokoknya ini tuh statusnya tuh kalau misalnya tandanya udah keunduh tuh kalau nggak salah downloaded atau done gitu. Maaf sebelumnya aku lupa. Nah, tapi karena aku udah pernah download data ini,
Jadi waktu durasi aku untuk memperoleh datanya itu sekitar 3 jam. Benar-benar lama. Enggak sih, sebenarnya itu enggak semuanya sama 3 jam. Ada teman aku yang cuman 2 menitan, kayak beberapa menit gitu. Nah, beda-beda tergantung datanya, tapi untuk data aku ini aku udah coba dan itu tuh butuh waktu 3 jam gitu. Jadi pokoknya nunggu aja sampai durasinya itu berhenti, nggak maju lagi, dan statusnya itu pun berubah jadi udah terunduh gitu. Jadi kita tunggu aja sampai datanya terunduh seperti itu, dan kita setelah datanya terunduh tuh kita baru bisa lanjut ke langkah berikutnya, itu langkah kedua. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Nah, setelah kalian mengunduh file dari yang web tadi sebelumnya, nah nanti tuh kalian bakal memperoleh file yang namanya adaptor. Kalau di aku tuh namanya adaptor si file tersebut. Nah, setelah kalian memperoleh file tersebut, kalian tuh perlu mengolah data. Jadi, data yang telah terunduh dari web tadi tuh nggak bisa langsung kita baca gitu. Jadi, kita tuh mesti olah dulu. Nah, untuk aku menggunakan software ODV ataupun Ocean Data View. Nah, seperti itu. Jadi, menggunakan Ocean Data View ini tuh kita mengolah data dulu yang tadi. Langkahnya itu kita tinggal buka aja software ODV-nya ini. Setelah dibuka, kita kayak oke aja gitu. Oke aja, kemudian kita bisa masukin file yang tadi kita unduh. Ini tuh biasanya otomatis. Jadi ODV itu punya format tersendiri untuk memperoleh filenya. Nah, file yang tadi kita unduh tuh itu tuh udah sesuai dengan format yang akan diinput di dalam software ODV. Jadi ketika kita buka ODV dan kita bakal nge-add file. Oke, lanjut ke langkah yang kedua. Nah, setelah kalian mengunduh file dari yang web tadi sebelumnya, nah nanti tuh kalian bakal memperoleh file yang namanya adaptor. Kalau di aku tuh namanya adaptor si file tersebut. Nah, setelah kalian memperoleh file tersebut, kalian tuh perlu mengolah data. Jadi, data yang telah terunduh dari web tadi tuh nggak bisa langsung kita baca gitu. Jadi, kita tuh mesti olah dulu. Nah, untuk aku menggunakan software ODV ataupun Ocean Data View. Langkahnya itu kita tinggal buka aja software ODV-nya ini. Setelah dibuka, kita kayak oke aja gitu. Oke aja, kemudian kita bisa masukin file yang tadi kita unduh. Ini tuh biasanya otomatis. Jadi ODV itu punya format tersendiri untuk memperoleh filenya. Nah, file yang tadi kita unduh tuh itu tuh udah sesuai dengan format yang akan diinput di dalam software ODV. Jadi ketika kita buka ODV dan kita bakal nge-add file, langsung otomatis muncul data yang udah kita unduh tadi, yaitu di aku namanya adaptor gitu. Nah, setelah itu kita klik datanya dan kita masukin. Nah, itu ditandain dengan warna hijau di bagian bawah. Itu tuh loading, berarti kayak nyampe si hijaunya itu hilang atau selesai, yang berarti datanya kita tuh bakal udah muncul. Nah, udah gitu setelah datanya muncul, di situ tuh bakal banyak keterangan info-info data tersebut. Nah, misalkan ada gambar wilayahnya ataupun kayak latitude longitude-nya dan waktunya dan variabel U dan variabel V yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian datanya itu kita olah di ODV ini, kemudian kita save dengan format Excel atau spreadsheet. Nah, dari situ nanti baru deh datanya kita bisa baca gitu dalam format Excel. Nah, oke, setelah kalian selesai melakukan langkah yang kedua, yaitu mengolah data menggunakan software ODV atau Ocean Data View, kalian tuh bakal langsung nanti setelah kalian save dalam bentuk Excel atau spreadsheet, nanti tuh kalian bakal langsung memperoleh datanya yang bisa dilihat seperti ini. Nah, dari data ini tuh kita bisa lihat kayak kita membuatnya dari di waktu kapan, software yang menggunakan software apa, dan data lainnya seperti tipenya, waktu, tahun, bulan, longitude, latitude-nya, pokoknya semua data yang kita yang kita input tadi tuh bakal ada semuanya di sini. Dan karena aku tadi nginput daerah Selat Mozambique dan dalam waktu yang kurun 5 tahun, datanya ini tuh banyak banget
sampai kalau ke bawah tuh sampai bisa, bentar, sampai bisa puluhan ribu bahkan ratusan data gitu. Jadi makanya kenapa data yang aku tuh bisa memerlukan waktu sampai 3 jam, karena datanya tuh emang banyak banget gitu, sehingga webnya tersebut tuh mencari datanya tuh untuk data yang sebanyak ini, seperti itu. Jadi setelah kita download setelah kita save dalam format Excel, baru deh kita baru bisa melihat datanya, dan mungkin bisa dijadikannya untuk perbandingan ataupun tujuan yang lainnya. Nah, oke, mungkin segitu langkah-langkah step dari aku untuk memperoleh data dari web HMWF tadi. Mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan kata ataupun langkah-langkah yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.